Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab, arrahimit tawwab, ghafiril dhanbi wa qabilit tawb, syadidil iqab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi min kulli dhanbin wa astaghfiruh. Wa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yatubu ala man tab. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluh asyrafal mursal wa akmal man tab. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa akmal tawwabin ba'da al-mursalin wan nabiyyin wa wal mubasysyirin min hadhihi al-ummah bi taubatin rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji serta rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi suri teladan bagi umat manusia, yang dengan perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat merasakan indahnya cahaya Islam sampai hari ini. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang penuh arti dengan tema bertaubat. Tema ini sangat penting bagi kita semua sebab setiap manusia tak luput dari kesalahan dan dosa. Tak ada manusia yang sempurna ayyuhal ikhwah, baik karena ketidaksengajaan maupun kealfaan. Kita semua pernah melakukan dosa. Akan tetapi seberapa sering kita merenungkan pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, sebelum kita mulai lebih jauh, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 133. Ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bersegera untuk memohon ampunannya dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut syurga yang luasnya selangit dan bumi sebagai balasan bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu amat luas, dan tidak ada dosa sebesar apapun jua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih mau bertaubat dengan tulus dari hati kita yang paling dalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba masih al-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba masih al-laili hatta tadlu'a syamsi min maghribiha. Sesungguhnya hanya Allah yang membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berdosa mau bertaubat di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang mau berbuat dosa pada malam hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa Allah sangatlah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah selalu membuka pintu taubat bagi kita semua, bahkan di waktu malam dan di waktu siang. Hal ini menandakan bahwa tidak ada waktu khusus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat adalah kesempatan yang tepat untuk memperbaiki diri, menyesali dosa-dosa kita dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, bertaubat bukan hanya sekadar beristighfar dari mulut kita, melainkan ada hakikat yang lebih mendalam lagi. Taubat adalah proses membersihkan jiwa kita, mengembalikan kesucian diri kita dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan sebuah nasihat yang sangat mendalam tentang arti taubat. At-taubatu
اسم يقع على 6 أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضيع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة، وإذاقة النفس مرارة الطاعة، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. Taubat adalah istilah yang meliputi 6 hal, yaitu penyesalan atas dosa yang sudah lalu, mengulang kembali kewajiban yang ditinggalkan, mengembalikan hak orang lain, menyibukkan diri dalam ketaatan, merasakan pahitnya ketaatan, dan mengganti setiap tawa yang pernah ada dengan tangisan. Maksud daripada nasihat ini adalah bahwa taubat yang sejati melibatkan perubahan diri secara menyeluruh. Kita perlu adanya menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang telah berlalu, dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan mengulang ibadah yang pernah kita tinggalkan, dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan taubat. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha adalah taubat yang tulus dan sungguh-sungguh semata-mata karena Allah Ta'ala. Untuk memahami taubat, kita bisa belajar dari kisah seorang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid pada awalnya adalah seorang yang menentang Islam. Beliau bahkan ikut serta dalam perang melawan kaum muslimin pada perang Uhud. Namun, setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Khalid masuk Islam dan menyesali segala perbuatannya. Sejak saat itu, Khalid menjadi salah satu panglima perang besar Islam yang mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya, demi kejayaan Islam. Ayol ikhwah, taubat Khalid bin Walid adalah contoh nyata dari bagaimana seseorang yang dulunya menentang Islam akhirnya berubah menjadi seorang pejuang Islam yang tangguh, yang memperjuangkan agama ini demi i'la'i kalimatillah. Inilah bukti bahwa taubat yang sungguh-sungguh akan mengubah hidup seseorang menuju kebaikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, taubat adalah langkah awal kita untuk mencapai ketenangan batin kita dan kebahagiaan yang sejati. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Al-qalbu yamradu kama yamradul badan, wa shifa'uhu fit taubah wal himyah, wa yasda'u kama tasda'ul mar'ah, wa jala'uhu bidzikr." Hati bisa sakit seperti tubuh kita, dan kesembuhannya adalah dengan taubat dan mencegahnya daripada dosa. Ia juga bisa berkarat, dan pengilapnya adalah dengan berzikir kepada Allah. Maksudnya adalah hati kita seringkali mengalami kotoran akibat dosa dan juga maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita obat untuk membersihkan hati kita tersebut, yaitu dengan taubat dan juga zikir. Ketika kita bertaubat, maka hati kita akan menjadi bersih dan juga tentram, serta terhindar daripada beban dosa. Ada beberapa ciri yang dapat dikenali dari orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana yang dikatakan oleh Abu Syafiq Al-Balqi, yaitu alamatut taubah al-buka ala ma salaf wal khauf minal wuku' fi dzamad wal hijran ikhwanul su' wa mulazamatul akhyar. Tanda orang bertaubat adalah menangis atas dosa yang telah dia lakukannya di masa lalu, dan juga takut untuk mengulanginya, meninggalkan teman-teman yang buruk, dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Artinya, orang yang bertaubat akan merasa sedih dan menyesal atas dosa-dosanya. Dia akan berusaha menghindari dosa yang sama, meninggalkan lingkungan atau teman-teman yang membawa dirinya ke dalam keburukan, dan lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang saleh. Inilah perubahan nyata yang harus dilakukan di dalam proses bertaubat. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan setiap hari kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan biarkan dosa-dosa kita menumpuk, sebab kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Seperti pesan dari seorang yang bijak, "Ya bunayya, la tuakhirit taubah fa innal mauta ya'ti baghtah." Wahai anakku, jangan menunda-nunda taubat karena kematian akan datang tiba-tiba. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bertaubat dan memperbaiki diri kita. Mari kita jaga hati kita daripada penyakit-penyakit yang dengan memperbanyak istighfar dan menghindari daripada kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan membersihkan daripadanya dosa-dosa kita dan membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.